Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes bersama saya Pendeta Esra Sudarsono. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan hari ini kita baca dari Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-31 dengan tema memberitakan Injil adalah tugas mulia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerjakan suatu tugas dengan penuh sukacita, senyum dan semangat, maka tugas itu akan bisa diselesaikan dengan penuh kebaikan, kebahagiaan, lancar, dan juga membawa sukacita. Tapi kalau sebuah tugas dilakukan dengan sungut-sungut, dengan emosional, dengan amarah, maka umumnya tugas itu akan lama selesai dan bahkan bisa menimbulkan tantangan, hambatan, bahkan juga pertentangan. Paulus di dalam keseluruhan hidupnya, dia punya prinsip yang sangat indah, bahwa memberitakan Injil adalah suatu tugas yang mulia, mendarah daging dalam hidupnya. Sejak ia mengenal Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, dia yang awalnya pembenci umat Kristen, tapi sekarang dia justru memberitakan Injil Kristus kemanapun ia melangkah. Ayat-ayat yang kita baca ini adalah dua ayat terakhir dari Kisah Para Rasul, dan penulisnya yaitu Lukas menampilkan Paulus sebagai pribadi yang penuh sukacita, penuh semangat di dalam memberitakan Injil. Padahal ia berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang mengancam kehidupannya, yang tidak menerima pengajarannya, bahkan menghendaki juga kematian dari Paulus. Ada tiga hal dalam bacaan ini yang kita bisa lihat sebagai suatu semangat dan sukacita Paulus dalam memberitakan Injil. Yang pertama dikatakan bahwa Paulus tinggal 2 tahunnya di dalam rumah yang ia sewa sendiri. Memang Paulus pada saat itu sedang dipenjara di Roma, tetapi oleh kebijakan pemerintah ia boleh tinggal di sebuah rumah dengan biayanya sendiri. Dia penuh sukacita meskipun badannya terpenjara, tetapi kedua tangannya dan kakinya tetap dipakainya untuk bekerja, mencari nafkah untuk membiayai hidupnya. Dalam memberitakan Injil, ia tidak mendapat upah, tetapi ia justru mengeluarkan banyak materi untuk kebutuhannya, tapi baginya itu bukanlah suatu hal yang membuatnya menggerutu. Ia melakukannya dengan penuh sukacita. Yang kedua, ketika ia terpenjara di sebuah rumah itu, ada pengawal-pengawal dari Kekaisaran Romawi yang menjaganya. Pengawal-pengawal ini berdialog, berdiskusi, sehingga ayat Alkitab mengatakan ia menerima semua orang yang datang kepadanya untuk bersoal jawab, untuk berdiskusi, bahkan untuk memperdalam tentang iman Kristen. Paulus dengan sukacita menyambut mereka semua, dan di dalamnya nama Tuhan akhirnya disebar dan dipermuliakan. Yang ketiga dalam bacaan ini, ayat yang terakhir mengatakan dengan terus terang dan tanpa rintangan Paulus memberitakan tentang kerajaan Allah. Artinya Paulus memberitakannya dengan suatu tanda kemenangan. Haleluya, puji Tuhan, bersoraklah. Dia tidak pernah menampilkan pribadi yang lesu, tanpa harapan, patah arang. Dalam segala keberadaannya dia tetap memiliki semangat untuk terus memberitakan Injil. Terpujilah nama Tuhan, tanpa rintangan dan penuh sukacita. Saudaraku, akhir-akhir ini kita bisa melihat ada banyak pelayan yang sesungguhnya di dalam gereja ataupun persekutuan, tapi juga ada pelayan-pelayan yang terpaksa melaksanakan pelayanannya di gereja ataupun di persekutuan. Bagi mereka yang penuh dengan sukacita, berita Injil akan tersebar, mungkin hanya lewat senyum sederhana, lantunan pujian dari seorang singer, atau bahkan permainan musik yang indah dari seorang organis.
Pengkhotbah yang bersukacita juga akan menyampaikan firman Tuhan yang menggugah kepada warga jemaatnya. Tetapi mereka yang terpaksa, mereka yang bersungut-sungut, mereka yang menganggap pelayanan sebagai beban, akan terlihat ada keterpaksaan ketika mereka memberitakan Injil. Tugas kita, mari contoh seperti Paulus yang memandang pemberitaan Injil merupakan tugas yang mulia. Tuhan memberkati. Amin.